Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa Matu TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Ita Puri, dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Dan berikut informasi yang telah dimuat tim liputan kami. Diduga akibat tidak kuat ketika melaju di tanjakan Jurang Susuh, Kota Batu, sebuah truk bermuatan gula kristal dan tepung jatuh masuk ke jurang sedalam 15 meter Selasa siang. Korban yang merupakan sopir truk mengalami luka parah akibat peristiwa ini. Beginilah yang terlihat di Jurang Susuh, Kota Batu pada Selasa siang. Sebuah truk bermuatan gula kristal dan tepung masuk jurang sedalam 15 meter di jalur perbatasan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Peristiwa terjadi bermula saat truk bernopol N9040EE yang dikemudikan oleh Muhammad Budiono, 55 tahun asal Gadang, Kota Malang, melintas dari arah Tawang Argo menuju Kota Batu, dan saat berada di kawasan Jurang Susuh dengan kondisi jalan menanjak, kendaraan diduga tidak kuat menanjak dan akhirnya mundur masuk ke jurang sedalam 15 meter. Beruntung korban yang mengalami luka parah berhasil selamat dalam peristiwa tersebut. Proses evakuasi korban juga berlangsung dramatis, lantaran korban harus ditandu dengan peralatan seadanya, dan akhirnya korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Hastabrata, Kota Batu. Seorang saksi warga, Andin, mengatakan bahwa truk mengalami kecelakaan karena tidak kuat menanjak. Truk tersebut sempat mengalami standing karena muatan berlebih. Di belakang truk juga terdapat 2 kendaraan yang melintas, namun beruntung saat peristiwa terjadi, kendaraan tersebut berhasil menghindari. Ngasih kanjel nggak nutut, ngono di apa Pak? Dilongi, kayak ngenul terus ngeslong masuk jurang. Tapi tadi sempat waktu jalan nanjak, truknya sempat atau enggak? Iya. Sempat apa? Ban roda depan naik-naik. Tadi untuk kereta sendiri sempat turun Pak? Turun untuk menyelamatkan diri atau gimana? Enggak, ngasih ganjel itu Pak. Oh, ganjel. Mobil supaya enggak supaya enggak masuk jurang. Terus setelah itu mobil truk ini langsung ngeselong itu, langsung jalan mundur. Jam berapa itu Mbak kira-kira? Jam 9.45. Ada korban apa tadi Mbak? Enggak ada, cuma supirnya aja kecepit. Tapi selamat Mbak? Kayak tadi, ya enggak tahu ya Pak. Sementara itu, Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Batu, Ibda Henry Setiawan, mengatakan kecelakaan terjadi karena murni faktor kendaraan yang tidak layak. Kemacetan arus lalu lintas sempat terjadi saat proses evakuasi kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek. Rekan kita supir dalam keadaan ini kondisinya dirawat di rumah sakit prasis yang dada, dan jelas karena kendaraan tersebut naik, posisi naik itu mau pergigi tidak kuat, jadi sudah berusaha diganjel dan lain sebagainya, namun tidak bisa sampai mundur sampai ke lokasi jurang tersebut. Kalau tersebut muatan gula dan tepung, kalau informasi dari pemilik dari Gondalegi mau dibawa ke Batu. Ini tadi evakuasi kurang lebih ya 1 jam kurang lebih, karena lokasi saya cukup sulit jadi agak susah. Toto Kidaryono melaporkan. Polresta Malang Kota memusnahkan barang bukti hasil operasi penyakit masyarakat atau operasi Pekat Semeru 2023 dalam 2 pekan lalu. Dalam 2 pekan operasi Pekat, Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 513 kasus dan berhasil mengamankan 513 orang tersangka. Barang bukti hasil operasi Pekat Semeru 2023 selama 2 pekan yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota pada 2 pekan lalu, Rabu siang dimusnahkan. Hadir dalam pemusnahan barang bukti ini Forkopimda Kota Malang. Dalam operasi Pekat 2 pekan lalu, Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 513 kasus dan menangkap 513 orang tersangka. Selain 513 tersangka, sejumlah barang bukti disita petugas seperti 461 gram sabu-sabu, 2,44 kg ganja kering, dan ribuan botol miras berbagai merek. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dari hasil operasi Pekat tahun ini, jumlah kasus meningkat dibandingkan tahun 2022 lalu, yakni 453%.
Barang bukti yang disita tersebut dimusnahkan dengan cara di-blender, dibakar, dan dihancurkan. Ada 513 kasus, yaitu 17 kasus ini menjadi target operasi, 496 kasus yang dari pengembangan. Premanisme ada 412 kasus, 11 kasus, 401 non-TO. Prostitusi ada 43 kasus, miras ada 47 kasus, handak ada 1 kasus, narkoba 9 kasus, dan judi 1 kasus. Untuk jumlah tersangka berjumlah 513 orang tersangka, dan yang diajukan dalam proses adalah 496 dilakukan pembinaan. Untuk barang bukti ada uang tunai 4.352.000, miras arak 972 botol jenis arak dan 1.300 botol miras berbagai merek, handak 5 kg bubuk mercon atau bahan peledak, narkoba dan 400,61 gram jenis sabu, ada 21,444 kg jenis ganja, dan 655 butir jenis double L. Wali Kota Malang Haji Sutiaji mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang berhasil mengungkap sejumlah kasus tersebut. Di sisi lain, Wali Kota sedih karena jumlah kejahatan di Kota Malang meningkat. Maka saya minta kepada seluruh komponen masyarakat, termasuk teman-teman media, jangan ada keraguan bagi masyarakat ketika ada tindak pidana yang terjadi di masyarakat, segeralah melaporkan diri kepada instansi terkait. Dalam hal ini kepolisian kan sudah membuka luar biasa ya, jejaring di mana-mana. Insya Allah perlindungan terhadap saksi juga akan semakin kita kuatkan. Hanya melalui itu ya yang nanti akan mampu menekan kriminalitas yang ada di Kota Malang. Lebih ngerti adalah Yanuar Dedi Kurniawan melaporkan. Mengantisipasi adanya lonjakan harga yang cukup signifikan di bulan Ramadan, Wali Kota Malang meminta Diskopindak Kota Malang terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar. Wali Kota mengatakan bahwa saat ini harga kebutuhan pokok masih terkendali. Hal ini dikatakan Wali Kota Malang Haji Sutiaji saat ditemui wartawan. Ia meminta kepada Diskopindak dan BPS untuk terus melakukan pantauan harga kebutuhan pokok di pasar agar tidak mengalami lonjakan harga. Wali Kota memastikan bahwa hingga saat ini harga kebutuhan pokok masih aman. Haji Sutiaji menambahkan bahwa Kota Malang sudah diingatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait kenaikan inflasi di Kota Malang. Dari pantauan di pasar ada sejumlah kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik seperti daging ayam ras dan telur ayam. Wali Kota Malang memastikan akan melakukan pengawasan terhadap 5 komoditi agar tidak ada gejolak harga sehingga tidak terjadi inflasi yang tidak terkendali. Saya terus-menerus minta, baik sudah dipublish atau belum ya, Kopindak, Pipsda maupun DPS, saya minta terus-menerus melakukan pantauan pasar. Dan alhamdulillah memang terkendali ya. Saat ini ya, mohon maaf kemarin memang kami termasuk yang diingatkan oleh pusat maupun provinsi ya. Ada di mana di Jawa Timur ini termasuk kemarin yang diingatkan. Terus akhirnya saya runut loh, padahal kita itu terendah se-Jawa Timur, hanya pelaporan saja. Jadi laporan itu berada di tusinya inspektur. Hari ini apa yang dilakukan, pantauan hari ini juga sudah disampaikan. Ya, kontrol berkaitan dengan pemantauan harga cabai, harga yang sekarang ini ada beberapa kan yang perlu dihitungkan ya, yang trennya mulai agak merangkak naik ya. Ini termasuk daging ayam ras, terus telur ayam ras ya, terus ya termasuk nanti kalau gula turun malah transportasi darat dan transportasi udara ya sudah mulai kan. Kalau kemarin yang agak naik ini di seperti kebutuhan akan rumah hunian karena anak kos-kosan kan, dan ada 5 komoditi yang memang secara
rekam jejak itu mulai dari 2019 sampai 2022 mengalami kenaikan tadi antara 0,03 sampai 0,05. Ini yang kami awasi benar. Toto Gidaryono melaporkan. Dan sesaat lagi akan diambil kabaran tentang permintaan kurma meningkat di bulan Ramadan. Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pengobatan tradisional As-Salam. Ahli mengobati berbagai macam penyakit. Asam urat, rematik, hernia, ingin punya keturunan, kencing manis, wasir, darah tinggi atau darah rendah, penyakit kulit, ginjal, liver, MAH, kanker dan tumor. Kami juga melayani konsultasi, problem pribadi atau rumah tangga, jodoh, pekerjaan atau karir, usaha dan lain-lain, dan ahli pasang susuk untuk kecantikan, ketampanan, pengasihan, wibawa, keselamatan, dan lain-lain. Saya Bapak Salam, saya membuka praktek pengobatan tradisional dan menerima konsultasi. Bagi Anda yang menderita suatu penyakit atau menghadapi suatu problem, segera datang ke pengobatan tradisional As-Salam. Insya Allah semua dapat terselesaikan. Saya Roni, tulang sendi saya berasa sakit dan nyeri bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Salam, rasa nyeri saya sudah sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Terima kasih Bapak Salam yang telah mengobati saya. Datang segera ke pengobatan tradisional As-Salam, Jalan Teluk Etna 4, nomor 23, Arjosari, Kota Malang. Telepon 081 3333 26456. Buka tiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Dijual rumah Villa Bagus di Jalan Saun nomor 13 RT 3 RW 2 Dusun Keliran Desa Bulukerto Kecamatan Bumi Aji Kota Batu. Dengan luas tanah 224 meter persegi, ber-SHM dan IMB, 6 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan 2 dapur. Hubungi Batu TV di 081 333 022 133 atau di 0341 512 333. Dijual ruko 2 lantai, ber-SHM dan IMB, 500 meter dari Jatim Park 3, 100 meter dari Warung Warak, 150 meter dari kantor desa Mojorejo, Kecamatan Jondejo, Kota Batu, depan rest area dan rumah makan. Luas tanah 238 meter persegi, luas bangunan 298 meter persegi. Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, pinggir Jalan Raya Beji, Mojorejo, Kecamatan Jondejo, Kota Batu. Hubungi Batu TV 0341 512 333 atau WA 081 333 022 133.
Jual ruko 2 lantai, ber-SHM dan IMB. 500 meter dari Jatimpak 3, 100 meter dari Warung Wareg, 150 meter dari kantor desa Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Depan rest area dan rumah makan. Luas tanah 238 meter persegi, luas bangunan 298 meter persegi. Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, pinggir Jalan Raya Beji, Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Hubungi Batu TV 0341 512 333 atau WA 081 333 022 133. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Datangnya bulan Ramadan memberikan berkah tersendiri bagi penjual kurma. Tidak heran jika di bulan puasa dimanfaatkan masyarakat berburu buah kurma. Di Kota Malang pada bulan Ramadan ini sejumlah toko penjual buah kurma kebanjiran pembeli. Berkah bulan Ramadan begitu dirasakan oleh penjual kurma di Kota Malang. Seperti salah satu toko penjual kurma di Jalan Julius Usman, Kota Malang ini. Banyak dipadati warga untuk membeli kurma. Di toko kurma ini berbagai jenis kurma seperti kurma Mesir, Abu Dhabi, kurma Tunisia, hingga kurma Nabi paling banyak dibeli warga. Zakaria, pemilik toko sekaligus pedagang buah kurma mengaku penjualan kurma meningkat hingga 100% lebih. Jika biasanya dalam sehari hanya terjual 1 kuintal, tapi pada bulan Ramadan penjualan bisa mencapai 5 kuintal lebih. Untuk tahun ini buah kurma yang paling banyak diburu yakni kurma jenis Sukari. Penjualan kurma alhamdulillah meningkat ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau sudah memasuki Ramadan penjualan meningkat dari H-5 sampai H+5 gitu. Sampai berapa persen pas peningkatannya? Peningkatan ya sampai 100% lebih sih. Karena kan kita kalau kurma itu memang spesialis untuk Ramadan biasanya kan ya. Gitu. Yang paling banyak diminati kurma jenis apa? Kurma ada yang kayak curah gitu 10 kiloan. Itu namanya kurma Golden Orient namanya. Nah itu biasanya untuk dijual lagi. Kemudian untuk konsumsi sendiri yang paling laris biasanya kurma Sukari. Kurma dari Madinah. Mas, dalam sehari? Kenapa? Dalam sehari itu bisa berapa kintal atau berapa kilo? Bisa sampai kira-kira rata-ratanya itu 5 kintalan mungkin. Gitu. Mas, untuk Sukari kan banyak peminatnya, itu kenapa Mas? Sukari itu dia jenisnya lembut manis gitu. Kurmanya lembut manis dan Sukari itu kurma Madinah, dan kurma Madinah itu termasuk kurma yang nutrisinya lebih banyak daripada kurma lain gitu. Karena kita sudah pengalaman setiap tahunnya, jadi kita sudah mempersiapkan itu. Kita mempunyai gudang, mempunyai cold storage, ruangan pendingin kontainer gitu 2 untuk mempersiapkan stok Ramadan gitu. Sementara Syafi'i, salah seorang pembeli, mengatakan jika setiap Ramadan tiba, ia selalu membeli kurma di tempat ini karena variannya cukup banyak. Kurma yang ia beli kali ini rencananya akan disajikan sebagai menu berbuka puasa. Pemilik toko memperkirakan kemungkinan besar mendekati hari raya nanti, buah kurma akan masih banyak diburu pembeli untuk disajikan bagi para tamu. Beli kurma aja untuk persiapan buka. Memang setiap Ramadan selalu beli kurma? Iya. Pak? Kenapa Pak? Ya itu tadi, karena sunahnya Nabi, berbuka sebelum makan kurma. Pak, tadi beli kurma yang jenis apa? Yang jenis mijol. Jenis mijol. Kenapa Pak memilih itu Pak? Karena yang saya seneng ini yang ini. Anunya besar-besar dan gurih gitu loh, enak rasanya. Yanuar Dedi Kurniawan melaporkan. Memasuki 1 minggu puasa Ramadan, penumpang angkutan kota di Terminal Landung Sari belum ada peningkatan dan cenderung lebih sepi dibandingkan hari biasa.
Para sopir masih berharap setelah peresmian Pasar Induk Kota Batu, penumpang bisa kembali ramai. Beginilah yang terlihat di Terminal Landung Sari Malang. Memasuki 1 minggu puasa, kondisi Terminal Landung Sari masih landai dan bahkan cenderung lebih sepi penumpang dibandingkan pada hari biasa. Beberapa puluh angkot dari berbagai jurusan menunggu antrian keberangkatan dan sebagian lebih memilih menunggu dekat pintu keluar terminal. Kondisi sepinya penumpang ini sudah dirasakan para sopir angkot sebelum memasuki awal puasa, sehingga tidak jarang para sopir mengurangi jam beroperasi dan menyesuaikan dengan kondisi penumpang. Para sopir biasanya lebih memilih mangkal di tempat-tempat ramai untuk menunggu penumpang dan tidak jarang pula yang tetap jalan dengan mencari penumpang di jalan. Menurut salah seorang sopir jurusan Batu Telekung Landung Sari menjelaskan, sejak mendekati awal Ramadan, penumpang sudah semakin sulit sehingga para sopir harus lebih ekstra bersabar ketika beroperasi pada saat bulan Ramadan. Di lokasi area dalam terminal terlihat sebagian angkutan kota keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang dan sisanya mangkal di beberapa titik jalan dan keramaian untuk menunggu penumpang. Kondisinya ya makin parah. Makin parah. Puasa ini ya. Tapi kalau dibanding tahun lalu kondisi puasa kayak gini seperti apa? Oh ya, tahun lalu itu masih baik, sekarang itu nggak ada sudah. Artinya pasar belum pindah. Kalau pasar itu pindah ke asalnya, kira-kira ada orang ke pasar. Oh, ini nggak ada orang ke pasar. Pasar Batu pasar sudah itu pindah, masih orang ada ke pasar. Orang Jeding, orang Dawa ada yang ke pasar. Tapi kalau selama pasar itu masih di sana, nggak ada orang ke pasar. Nggak ada Pak ya. Jadi penumpang reguler sudah sangat anu Pak ya. Sekarang itu kan banyak melijo. Oh iya. Melijo itu juga berpengaruh Pak ya? Pengaruh besar. Coba zaman lihat itu melijo di jalan-jalan, full orang beli. Karena orang ke pasar ya ongkosnya aja 12.000 atau 14.000. Betul. Daripada dibawa ke pasar, beli aja di melijo cukup. Buat ongkosnya, buat belanja sudah cukup. Bramanta Putra melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami kabaran tentang Safari Ramadan Wali Kota Malang hari keempat di Masjid Al-Kahfi Kota Malang. Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Anda mengalami masalah ambeien, darah tinggi dan darah rendah, kencing manis, ginjal, kanker, tumor, liver, MA, asam urat, asma, dan permasalahan penampilan. Jangan putus asa. Pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali siap mengatasi permasalahan Anda. Kami juga melayani konsultasi problem pribadi, rumah tangga, jodoh, penghasilan, pelaris usaha, karir, hingga pemasangan susuk untuk kecantikan, ketampanan, pengasihan, wibawa, kekuatan, dan lain-lain. Segera datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali di Jalan Ayani Sumpil 3, nomor 16 Malang. Buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Saya membuka praktek pengobatan tradisional modern. Apapun penyakit Anda, apapun problem Anda, insya Allah akan terselesaikan. Silakan datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, Jalan Sumpil 3, nomor 16 Malang. Saya menderita asam urat sudah bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Haji Ali, saya sekarang sudah mulai bisa berjalan kembali. Terima kasih Bapak Haji Ali yang sudah mengobati saya. Jangan putus asa, segera atasi permasalahan Anda. Kata putus asa adalah dosa. Dijual rumah Villa Bagus di Jalan Saun nomor 13 RT 3 RW 2 Dusun Keliran Desa Bulukerto Kecamatan Bumi Aji Kota Batu. Dengan luas tanah
224 meter persegi, ber-SHM dan IMB. 6 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan 2 dapur. Hubungi Batu TV di 081 333 022 133 atau di 0341 512 333. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatkan tali silaturahmi, kebersamaan sekaligus menyapa warga Kota Malang, Wali Kota Malang kembali mengajak warga masyarakat untuk melaksanakan dan menjaga ibadah puasa karena bulan puasa merupakan bulan penuh berkah, rahmat dan barokah. Selasa 28 Maret bertempat di Masjid Al-Kahfi, Jalan Pospat nomor 5 Pandean, Malang. Kegiatan safari Ramadan pemerintah Kota Malang kembali dilaksanakan. Memasuki hari keempat puasa Ramadan berlangsung di Masjid Al-Kahfi, Jalan Pospat nomor 5 Pandean, Kota Malang. Safari Ramadan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Sekda beserta para kepala OPD, camat dan lurah serta warga sekitar Masjid Al-Kahfi. Acara safari Ramadan ini diawali dengan pelaksanaan sholat Isya dan dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Selepas pelaksanaan sholat tarawih, acara dilanjutkan dengan tausiah Ramadan oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Dalam sambutannya, Ketua Takmir Masjid Al-Kahfi Ustadz Haji Hasanuddin mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Malang yang berkenan hadir menyapa warga dan memberikan tausiah pencerahan Ramadan. Dalam tausiahnya, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji menjelaskan, bulan suci Ramadan merupakan bulan istimewa dan tidak sama dengan bulan lainnya karena bulan Ramadan banyak keberkahan, bulan penuh berkah dan dicurahkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita puasa itu kan bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin ya menekan kerakusan pada dunia. Memang kita harus membingkai bahwa kehidupan dunia itu kita setting dengan baik, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kehidupan dunia itu kita persiapan di akhirat nanti. Yang kedua, harus mawas diri bahwa saya sampaikan bahwa apa yang saat ini kita nikmati itu adalah milik Allah. Maka jangan sampai kita itu merasa lebih dan merasa hebat. Sehingga tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan. Maka hari ini saya kira akhir-akhir ini sifat yang demikian itu perlu kita kuatkan. Jadi tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang menilai orang itu jelek. Kita semuanya mawas diri. Saat ini kan kita tahu semua di dunia bebas informasi ini, maka kita gampang menyudutkan orang. Maka harapannya dengan puasa ini kita bisa membalansingkan itu dan bisa menahan nafsu kita. Bramanta Putra melaporkan. Dan berikut laporan tentang perakiraan cuaca yang telah kami dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso, Malang. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Puri, undur dari Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.